Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Solo selaku tuan rumah dan Bapak Joko Widodo sahabat saya, serta para pengurus PCM di Limbangan dan Bapak Ibu guru sekalian yang dirahmati Allah. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Masih puasa? Hari ini kita bersyukur karena kita sudah memasuki Ramadan hari yang ke-12 ya. Tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-12 dan kita memasuki 10 hari yang kedua, di mana 10 hari yang pertama Allah menjanjikan rahmat, curahan rahmat jika kita semua merasakan nikmat yang luar biasa. Dan sekarang ini kita masuk di minggu yang kedua, 10 hari yang kedua, yaitu bulan Maghfirah. Tahap Maghfirah, Allah memberikan ampunan dan nanti mudah-mudahan kita bisa menuntaskan hingga 10 hari yang terakhir, bulan pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua diterima ibadah Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya hari ini akan menyampaikan sebuah materi yang sebenarnya materi sederhana, tetapi mudah-mudahan bermanfaat, yaitu tentang etos in Ramadan, menjadi pribadi yang sukses, yang produktif dan bahagia dalam bekerja. Ternyata ada ilmunya untuk bisa selalu bahagia dalam bekerja, bahagia dalam hidup, bahagia dalam rumah tangga. Tadi ketemu sama Pak Maksud, ya, sama Pak Joko, insyaallah. Ini beliau sudah bercucu 5. Bapak pun sudah bercucu berapa? 9. Ini bintang 9 nih Pak ya. Jadi kalau ibaratnya saya itu kalau orang sudah punya cucu itu, kalau jenderal itu bintangnya berapa? Ya, jadi kalau saya ketemu sama bintang 3, ya cucunya 3, bintang 5, cucunya 5, bintang 9, saya tuh hormat gitu Mas Kira ya. Dan saya ini belum punya cucu, anak 4 tapi belum punya cucu, Masya Allah. Jadi kita memang harus menghormati orang-orang yang dia itu lebih senior ya, dia itu lebih mendapatkan kesempatan untuk belajar dalam kehidupan ini. Dan hari ini kita mari kita mencoba untuk membuka pikiran, mata, dan hati kita untuk sejenak memanfaatkan Ramadan sebagai bulan di mana kita itu akan diberikan petunjuk oleh Allah, ya, untuk sedikit kita belajar mengenai bagaimana meningkatkan etos kerja di bulan Ramadan. Saya akan mulai dengan rangkaian program ini adalah program dari Madrasah Fitrah Ramadan. Ini yang kami selenggarakan rutin di kantor kami di Semarang. Kita berbagi materi-materi tentang mengenal dan mengembangkan potensi fitrah manusia. Ya. Nah, sebelum dimulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebentar. Nah, nama saya Endi Darmoyo. Saya seorang trainer, motivator, dan juga seorang konsultan di bidang bisnis coaching sama pengembangan potensi. Saya memiliki lembaga TPC Corporation dan memiliki beberapa sertifikasi di bidang pengembangan SDM dan potensi genetik. Baru menulis 4 buku yang sudah terbit, dan sekarang tinggal di Semarang di Jalan Taman Bugas Timur nomor 20A, tepatnya di belakang SMA 1 Semarang. Kalau dengan datang ke Taman Indonesia Kaya, itu ada SMA 1 dan rumah saya itu persis di belakang SMA 1. Nah, ini adalah lembaga saya, Talent Potential Center, pusat pemetaan bakat dan potensi, yang saya dirikan untuk membantu para orang tua untuk lebih mengenal potensi yang terpendam pada diri anak sejak usia dini. Ya, ini kami menggunakan teknologi Stevin dengan teknologi tes 10 sidik jari. Ini bisa digunakan untuk anak-anak mulai usia 3 tahun sampai klien saya yang paling sepuh itu usia 65 tahun Pak.
Jadi ibu-ibu, anak-anak itu loh, bu kok pengen tes ben ngerti awakku, jadi Masya Allah ya. Ini dan saya banyak mendampingi sekolah-sekolah di Semarang ya, sekolah-sekolah yang dia memang sangat concern terhadap proses pengembangan potensi genetik ini. Dan ini pengalaman saya ya, biar penjangan tidak salah paham, jangan harus tahu saya lebih banyak di bidang bisnis di perusahaan formal, sebagai General Manager Toha Putra Group, ya Toha Putra Center. Kemudian pernah menjadi Direktur PT Mandani Wijaya, itu yang mengelola Masjid Agung Jawa Tengah. Kalau tidak tahu pernah di Jalan Gajah. Setelah itu di perusahaan saya sendiri, TNPC Corporation, dan seterusnya sampai sekarang saya masih banyak berkecimpung di perusahaan saya sendiri dan memiliki beberapa sertifikasi kompetensi. Ya. Di antaranya diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Maka nanti mudah-mudahan penjaringan juga akan mendapatkan pencerahan ya. Mengapa sih kita kok harus siap menerima dan harus ikhlas ketika ditempatkan di mana. Nanti kita akan sampai ke sana insyaallah. Ini keluarga saya punya 1 istri dan 4 anak laki-laki, ini hampir wisuda di ekonomi Undip. Kemudian anak nomor 2 perempuan, ini masih semester 6 di psikologi Undip. Kemudian anak nomor 3 ini baru lulus SMP dari Darul Quran Cikarang. Dia ingin menjadi seorang penghafal Quran, mohon doanya ini baru hafal 14 juz ya, ini baru pulang, ini yang perempuan. Dan yang ketiga, keempat ini laki-laki masih kelas 3 SD, baru naik kelas 4 SD. Dari ini ternyata luar biasa. Nggak perlu ujian tiba-tiba lulus, jadi luar biasa nih. Jadi wah, kalau gitu enak nih dari SMP, SMA dari terus tiba-tiba lulus. Masya Allah. Tapi memang ya saya berdoa mudah-mudahan setelah ini kita normal kembali, karena daring itu udah efektif menurut saya, udah efektif. Jadi anak-anak malah akhirnya lebih akrab dengan gadget ini akhirnya, Insya Allah. Ya, inilah salah satu energi saya yang perlu saya syukuri dan menjadi penggerak saya untuk senantiasa berbagi kebaikan, untuk selalu berkarya dalam kehidupan ini. Nah, kita akan membahas tentang etos in Ramadan yang menjadi pribadi yang sukses, produktif dan bahagia dalam bekerja. Apalagi dalam konteks ini di SLB Surya Gumilang. Masya Allah. Saya beberapa waktu sejak 1 tahun yang lalu juga mendampingi Yayasan Ambata di Temanggung yang khusus mendampingi anak-anak kita, adik-adik kita perempuan di sana itu yang tunarungu, tetapi mereka diprogram untuk bisa menghafal Al-Quran. Masya Allah. Nah, di sana kami mendampingi guru-gurunya untuk diberikan semacam program pemahaman tentang potensi anak, kemudian cara mengajar. Dan kita rutin, kebetulan di Temanggung. Kenapa di Temanggung? Karena istri saya orang Temanggung. Sekaligus dari pisau gitu loh Pak Dirta. Saya ini asli Pati, ya Pati, ketemu orang Temanggung di Universitas Diponegoro. Pas kuliah ketemu, wah ini memang karena saya lumayan di datang lagi Paraan Temanggung ini dari menarik. Nah ternyata jodohnya di yang Paraan Temanggung. Nah Masya Allah. Nah, kita akan memanfaatkan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita belajar. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan, ini adalah majelis ilmu, insya Allah. Majelis ilmu ini majelis yang sangat mulia. Banyak malaikat yang akan mendoakan kita. Dia menaungi kita dan mencatat nama-nama kita. Maka penting bagi kita untuk meluruskan niat kita datang ke sini untuk belajar sebuah ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Dan dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah pernah menyampaikan, dalam sebuah majelis ilmu, Allah itu sering mengirimkan cahaya ilmu atau nur ilmu, yang nurul ilmu itu ke dada hamba-hambanya yang hadir di majelis ilmu. Tetapi pada saat itu juga Allah menarik cahaya ilmu itu dari dada kita. Kenapa? Karena Allah masih melihat banyak persoalan yang kita bawa di majelis ilmu. Masih banyak kebencian, masih banyak kesibukan, masih banyak urusan dunia, masih banyak dendam, sakit hati, iri, dengki yang masih bergejolak. Ya, tak sebutkan dengan terapi karena
ada teknik terapi yang perlu saya ajarkan juga. Mungkin jenengan yang sering bodoh, sering sakit hati, sering emosi, jadi perlu terapi itu. Ya. Atau kawan-kawan itu perlu belajar lagi bagaimana menterapi diri, menterapi orang lain, menterapi orang-orang yang sudah naik darah, kemudian mudah sakit hati, menyimpan dendam masa lalu, jadi perlu diterapi. Nah, ini ada tekniknya, insya Allah. Kadang-kadang kita berbagi deh ya, insya Allah. Oke, saya ingin memulai dengan memahami tentang apa itu Madrasah Fitrah Ramadan yang kami adakan. Kami mengambil sebuah titik mulai dari pemahaman Ramadan sebagai bulan penuh ampunan atau Syahrul Maghfirah. Ya, dan juga disebut bulan pembersihan ruh atau Syahrul Ruh. Bayangkan, nah ini menata hati. Menata hati ini penting sekali. Bagaimana kita melihat orang yang sholatnya sama, tapi hatinya berbeda-beda. Guru-guru sama, dari disuruh Gumilang, tapi keikhlasannya beda-beda, betul? Yang satu keikhlasannya mungkin kalau 1 sampai 10 level 3. Wajahnya itu gampang MCC, mencucu. Ada orangnya masih hidup. Ada, yaitu. Jadi sedikit-sedikit dia itu mencucu kesunan, ada. Tapi ada yang levelnya mungkin 7, tenang sekali. Dia apa-apain, orangnya sabar sekali, selalu senyum setiap hari. Kenapa selalu senyum? Ya karena tanda-tanda calon penghuni surga. Jadi kita untuk layak masuk surga dengan cara apa? Belajar ciri-cirinya, yaitu mudah tersenyum, berseri-seri. Masalah hati itu nggak gampang, sama-sama ngajar di sini emosi, betul? Oh, kita wah, apa lipstick kali pandel ya? Ilmu sir menata hati Anda. Menata hati Anda. Semakin kuat tauhid Anda, semakin mudah menata hati. Ya, semakin mudah menata hati. Semakin Anda paham syariat, akan semakin mudah menata hati juga. Maka selalu bersyukur, itu masalah menata hati kita. Insya Allah nanti kita akan bahas setelah kita melaksanakan sholat asar di musola. Demikian, terima kasih. Kita break dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Orang titik-titik bersyukur, namun mereka titik-titik bersyukur. Pak, monggo Pak, jangan kira-kira Pak. Salah enggak apa-apa Pak? Salah pahalanya 1. Ya pakai Pak. Bersyukur, namun mereka tidak mensyukuri apa yang telah diberikan dan akhirnya juga kurang bersyukur. Spontan itu justru benar tadi Pak. Begitu sumber ini kalau manggil gitu ya. Gitu ya. Oke, berikutnya Pak, jenengan Pak. Ini latihan. Yang jenengan ini bisa latihan menyusun kalimat-kalimat dengan bahasa hati. Namun mereka lupa cara bersyukur. Banyak orang merasa bersyukur, namun mereka lupa cara bersyukur. Ya, cara yang benar bersyukur, itu jadi lupa nih di sini.